mau pemerintah mau ngelakuin apapun juga kalau misalnya diri lu sendiri nggak mau berubah ya buat apa? Percuma banget. Soalnya kan kalau misalkan di blok juga ya kita hidup sekarang ya emang lewat Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kita balik lagi nih ketemu di acara kesayangan kita, asik kesayangan kita, Unopi atau Unai Opinion. Kita udah 2 minggu berarti ya kita nggak ketemu ya. Minggu lalu kita nggak ada nih karena kebetulan Universitas Advent Indonesia, universitas kita yang tercinta sedang mengadakan mid semester. Jadi kita nggak ada kemarin Unopi, tapi kita balik lagi dengan topik yang tidak kalah menyenangkan dan juga guest yang tidak kalah seru. Oke, tapi sebelumnya kita untuk pembukaan ada sesuatu yang baru nih, bukan cuma tema dan juga narasumbernya, ada yang temenin akun yang baru. Siapa ya? Boleh dong di open mic-nya, Kakak Jonwil. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat subuh, dan selamat apapun itu di sini. Oke, hai. Jadi hari ini gue bakal nemenin Alin ya, karena candonya nggak kuat nemenin Alin. Bener kan? Enggak dong, Cando lagi ada urusan. Ih kamu mah, emang aku ngapain? Dia senang kok sama aku. Tapi, nah hari ini kita bakalan yang nemenin aku untuk tanya-tanya narasumber kita ada Kak Jonwil. Boleh kenalan dulu dong Kak. Kakak namanya siapa? Kakak jurusan dari mana? Kakak siapa? Kita nggak kenal. Kakak tuh siapa sih sebenarnya? Shalom, perkenalkan nama saya Jun William. Saya dari Fakultas Keperawatan tingkat 4 S1 senior, hormatin saya. Oke, lanjut. Canda senior. Oke, hari Senin kita hormat. Oke, nah, siap. buat adik-adik tuh ada Kakak Jonwil yang jurusan perawat. Siapa tahu yang ada mau dirawat nanti, boleh nanti kontak-kontak Kak Jonwil ya. Oke, kita berarti langsung masuk nih Kak Jonwil. Ada siapa sih nih guest kita hari ini? Guest kita hari ini cantik-cantik ya. Kebetulan yang gue tahu ada YouTuber juga, salah satu dari guest kita. Oke. Wow. Tahu nggak YouTube-nya apa? Yang mana Kak Jonwil? Aku nggak tahu nih guest kita hari ini. Kenalin dong. Yang merasa YouTuber, boleh dong sekalian promosin itu kan official account-nya kan. Gratis nih, mumpung dikasih apa kesempatan ya. Jadi siapa nih yang merasa punya YouTube channel langsung nih, kenalin dirinya. Nggak perlu ditunjuk dong. Ayo siapa? Ayo udah aku punya YouTube channel juga nih, subscribernya 2. Ya udah deh. Subscribernya ya. Ada mama aku dan akun kakku yang satunya lagi. Ya, itu bodo amat Cilin. Gue nggak peduli juga konten lu pasti 0 kan. Lu nggak bikin konten soalnya di situ. Masuk konten ini konten. Oke. Buat komen-komen doang nggak apa-apa dong. Ya ilah. Oke, bintang tamu kita hari ini ada Deborah Bakara. Hai Deborah. Hai. Oke, boleh kenalin diri dulu dong sama yang tadi aku sebut punya account channel YouTube tuh dia. Boleh promosiin dong. Oke, jadi kenalin nama gue Deborah Bakara. Sekarang tuh tingkat 3 jurusan akuntansi. Terus juga emang kebetulan punya YouTube channel namanya Deborah Bakara. Mungkin ya buat kalian tolong bantu subscribe juga. Thank you. Siap. Satu lagi nih. Ada satu lagi nih, ada yang gak kalah cantik dari Deborah. Boleh dong kenali namanya siapa sih? Halo, perkenalkan nama saya Gaby. Saya tingkat 3 jurusan akuntansi. Wah, statusnya Gaby. Ada Gaby, ada Deborah. Statusnya apa nih? Statusnya untuk sekarang dianggap masih jadi anak emak bapak. Oh, anak udah berapa anak? Belum ada. Untung belum Waduh. Udah ada gitu kan. Konfirmasi udah aja. Berapa ya? Anak kucing, maksudnya mungkin anak kucing. Anak ya mungkin ada pelihara gitu kan. Anak kan sekarang itu siapa tahu pencinta hewan pelihara di rumah gitu kan. Gitu. Lebih baik jadi pencinta hewan ya. Berarti kedua guest daripada pencinta apa nih Jonwil? Daripada pecinta ya udahlah. Oke, lanjut. Tidak masuk konten. Ya, sudahlah. Oke deh. Nah, 2 tamu kita ini hari ini sangat menurut saya sih cukup
sangat pas ya sama tema kita hari ini, karena tema kita hari ini kita bakalan ngebahas tentang netizen Indonesia. Kita termasuk Indonesia. Aku sih merasa diriku termasuk netizen ya, karena aku punya sosial media, aku juga cukup aktif di sosial media gitu kan. Mungkin kalau Deborah sama Gaby, menurut kalian tuh termasuk yang aktif gak sih di sosial media kalian? Dan kalian pakai sosial media apa sih? Apa aja gitu yang kalian pakai? Dari Gaby dulu deh. Dibilang aktif, nggak terlalu aktif banget. Sosial media yang dipakai Instagram sama TikTok. Udah itu doang sih. Sama kalau nggak palingan ya WhatsApp Wah, lah kayak gitu. anak TikTok juga nih, Will. Gak ngerti gue cara main TikTok. Sumpah, apaan tuh sih TikTok tuh? Ala Januil. Buat teman-teman Asli gue jangan belum. salah ya, John Will ini cukup lumayan nih sosmednya nih. Cukup berpengetahuan luas. Nah, kalau Deborah kira-kira pakai sosmed apa aja sih? Aktif gak sih pakai sosmed kamu? Kalau aku sih termasuk dibilang aktif ya. Apalagi kayak Instagram tuh kayak hampir setiap hari buka Instagram deh. Terus WhatsApp, TikTok juga main juga, kayak cuman ya udah hiburan gitu aja. Facebook itu sih. Main ini juga nggak? Tantan atau Tinder Termasuk nggak? Tinder Tinder dari SMA cuy. Buset. kenapa John Will melihat peluang biar ketemu ya nanti di Tinder ya sama Nggak. Deborah ya? Sama Buset, Debbie jauh ya? juga ya jangkauannya ya. Deborah di mana sih stay-nya? Siapa tahu. Lagi di Bali, Bang. Oh, Bali. Oh iya, jauh-jauh nggak mungkin. Gua di kampung nih di apa? Di Cileunyi. Cileunyi. Canda Di Cileunyi, oke. Amsterdam ya, kampung yang di Amsterdam. Yoi dong, Amsterdam Oke sebelah deh, kanannya. berarti kalian termasuk yang aktif ya di sosial media ya. Pernah nggak sih kalian kayak komen-komen gitu di akun-akun yang mungkin udah verified atau orang-orang yang kira-kira followersnya tuh udah ribuan yang kayak gitu-gitu. Pernah nggak sih kalian, ada cerita apa sih kalian waktu pernah komen-komen kayak gitu? Apa pernah di notice atau kayak gimana gitu? Pertanyaannya buat siapa? Iya, siapa ya? Deborah dulu deh. Tadi habis Gaby soalnya. Kalau aku paling kalau komen-komen ke akun orang pakai akun spam ya, bukan akun first account. Jadi kayak ada khusus akun buat yang ya komen-komen kayak gitulah. Jadi IG-nya tuh nggak cuma punya satu akun, ada banyak. Nggak banyak juga sih. Oh, ada banyak. Nggak cuman 3 lah, 3. Oh, ada 3. Oke deh. Kalau Gaby? Kalau untuk komen-komen nggak, jarang, malah bisa dihitung pakai jari. Karena emang nggak suka aja komen gitu di Instagram kayak artis kayak siapa gitu yang di follow gitu. Nggak suka aja gitu Kak. Berarti ini 2 bintang tamu termasuk netizen dengan jempol yang agak ketahan kalau dia. Kalau Deborah ada nggak cerita yang pernah kayak komen sesuatu gitu terus tiba-tiba direspon sama selebgramnya mungkin atau artis TikTok siapa gitu waktu kamu komen, pernah nggak ada cerita kayak gitu? Paling kan kebetulan aku suka kayak ngeliat nontonin orang kayak make up gitu kan. Terus suka komen aja, "Ih cantik banget sih Kak," kayak gitu-gitu. Terus kadang ada yang direspon, ada yang enggak. Cuman pernah waktu itu direspon, cuman aku lupa siapa namanya. Diresponnya baik sih untung. Itu pasti seneng banget tuh ya waktu direspon gitu tuh ya. Kayak, dibales gitu. Kayak berasa dibales sama gebetan ya. Nggak kayak John Will sama gebetannya Biasa aja aja di-read sih. doang. Gue langsung di video call sama Anya Geraldine biasa aja. Ini Pakai filter yang di TikTok itu guys. Video call ya. Nggak gitu. Lu jangan muka aib dong. Gimana sih lu harusnya naikin gue juga. Kacau lu. Oh iya, maafin ya John Will. John Will ada yang mau ditanya nggak? Oh ya, sebelumnya mau nanya deh. Buat kalian berdua ya, terserah nih abis ini siapa yang jawab. Lebih suka nge-stalking kayak gitu atau
ngekomen, karena kan rata-rata tuh ada juga yang kayak tadi kan, kayak si Deborah kan punya 3 account gitu, dibilangnya jadi ghosting kan buat ini kan. Karena ya sekarang kayak gitu loh zamannya, bahwa orang tuh sering banyak bikin ID kayak gitu buat rata-rata ya, entah itu jadi komen, entah itu jadi apa, stalking. Nah, kalau kalian tuh tipikal apa sih kalau pengguna account itu, lebih suka untuk jadi stalker atau sebagai ya kayak gitu gitu, komen-komen kayak gitu, ataupun sebagai buat apa, ketahuin info doang? Kalau gua sih lebih nge-stalk ya, sama kayak cari-cari info. Jadi kalau komen kayak gitu nggak terlalu sering sih komen. Kalau Gaby? Kalau gue juga sama kayak Deborah, lebih suka nge-stalking sama cari info gitu. Karena abis gue Mungkin dapet info itu nanti gue sebarin lagi infonya gitu. Iya, Jadi gak gue simpan sendiri. Oh, ini yang sering-sering jadi akun-akun hoax tuh ini ya, jangan-jangan ngasih info, apa, nyebar-nyebarin info tapi kita nggak tahu valid atau enggaknya ya. Canda. mungkin gini John Will, kalau si Deborah akunnya banyak buat nge-stalking, jadi kalau ke-like nggak sengaja nih, aduh kepencet lagi nih double tap, nggak ketahuan punya siapa yang nge-like gitu kali ini ya. pas banget Soalnya gue Kak dulu sama pernah itu. lagi kayak gitu. Oke, pertanyaan gue adalah, pertama, sebutkan salah satu akun kamu yang akun lu yang paling namanya tuh paling aneh gitu, yang lu buat, yang sampai emang orang tuh nggak tahu kalau itu tuh punya lu akunnya. Apa? Boleh sebutin nggak? Ketahuan dong nanti. Kan salah satu, abis ini langsung ganti. Kayaknya John Will ada contoh nih. John Will contohnya apa dong? Akunnya John Will yang dipakai yang namanya aneh, biar kalau nge-stalk nggak ketahuan. Ada nggak? Gue sih nggak pernah ya, tapi gue selalu pakai ID official punya orang lain. Contohnya kayak kemarin gue bikin bisnis usaha kamera, jadi gue stoknya kayak gitu. Jadi kan gue, kalau misal ketahuan sama orang kan ada 3 admin yang megang, jadi gue nggak merasa ketahuan juga gitu, nggak merasa bahwa gue pelakunya gitu. Jadi gue nggak pernah pakai yang aneh-aneh kalau gue Bener sendiri. juga ya. Kalau aku dulu pernah punya blog yang akhirnya sekarang inaktif, kayaknya nggak apa-apa sih kalau disebut di sini ya. Itu ada, aku dulu pakai situs saya sendiri nama blognya. Kenapa sendiri? Karena saya sendiri bikinnya nggak rame-rame, makanya saya bikinnya situs saya sendiri kayak ini. Itu tidak ketahuan. Kalau Gaby ada nggak pernah? Gaby cuma satu ya? Ada nggak sih pernah punya double account gitu dengan nama-nama aneh? Eh ada Kak, nggak aneh sih nama akunnya, karena emang stalkingnya bukan stalkingin kayak gue pengen stalking ke Alin gitu, enggak, gue nge-stalking artis gitu, karena menurut gue ngapain ngomongin ke Alin gitu, karena nggak penting, Kurang maksudnya istilahnya kayak nggak penting banget gitu kan, kalau artis kan kayak wow gitu, gue lebih tertarik gue kayaknya nge-stalkingin artis gitu. Kak Alin kurang kenal untuk diomongin, cek. Alhamdulillah lu nyadar juga ternyata, Lin. Dari dulu kayak Lin kok Makasih kayak John gitu. Will. Oke, gue punya pertanyaan satu lagi nih. Kan kalian pasti punya artis yang kalian gemarin gitu ya, maksudnya yang kalian fans ya. Nggak tahu ya kalau misalnya kalian fanatik atau enggaknya, itu nggak tahu. Nah, pernah nggak sih kalian kayak kepikiran gitu, kalau bukan kepikiran, maksudnya nggak sengaja, kayak contohnya artis kalian itu dijelek-jelekin, akhirnya kalian bales gitu dengan akun media sosial kalian kan. Contohnya nih, kayak si X ini banyak hate-nya, akhirnya karena lu ngefans sama si X ini, lu akhirnya ngebantu dia dengan cara ngeserang balik yang nge-hate dia. Lu pernah gak sih kayak gitu? Siapa nih? Boleh deh, siapa? Gaby dulu deh, Gaby. Tadi kan Deborah yang jawab duluan. Kalau gue nggak pernah bang, karena gue sendiri gue ngefans banget sama Lee Min Ho gitu. Kalau walaupun ada orang yang ngejelekin Lee Min Ho, gue juga biasa aja, karena nggak kena ke gue langsung gitu loh. Gue nggak sefanatik yang kayak ya yang sekarang terjadi inilah gitu. Kayak ngefans sama itunya, terus itu ada satu influencer yang ngejelekin artis itu sampai semua fansnya dia pada ngejelekin si influencernya ini gitu. Gue nggak sampai kayak gitu. Oke, berarti maksudnya masih batas normal lah ya. Oke, boleh nih langsung Deborah.
Kalau gue sama kayak Gaby sih Bang, kayak ngefans, tapi ngefansnya tuh yang nggak benar-benar ngefans, kayak cuman ya udah suka aja, nggak ada yang benar-benar fans banget gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngehujat, kayak ya udah, selagi bukan gue yang dihujat, kan kayak cuman yang penggemar kita doang. Oke. Nah, kalian berarti salah satu adalah yang maksudnya wajar lah ya menggunakan bukan ngefans sama seseorang itu wajar. Nah, kita nggak tahu Alin kayak gimana. Mungkin Alin berlebihan mungkin kayak contohnya si X ini contohnya siapa? Lu ngefans sama siapa sih? Oh, Jeremy Pauline ya lu. Ah, hah? Aku siapa ya? Kayaknya semuanya aku suka. Cuman sama sih. Cuman nih, aku ada satu kata-kata cerita. Aku cukup suka sama Raditya Dika. Aku cukup suka dengan Raditya Dika, dan menurutku tuh Raditya Dika termasuk komedian yang aman dari ketersinggungan orang-orang. Bahkan di stand up-nya dia pun dia bilang, kadang-kadang orang-orang yang kayak mereka, artis-artis atau influencer yang seperti itu, kadang-kadang tuh nggak perlu dibela. Karena kadang-kadang netizen tuh cuma tahu apa yang di luarnya nggak sih? Sebenarnya kayak mereka tuh nggak tahu cerita aslinya. Contoh, misalnya si A putus sama si B, tapi kan si C ngomongin si A sama si B, padahal mereka nggak tahu. Padahal si C itu nggak tahu alasan putusnya itu apa. Bahkan kadang-kadang pun ya itu balik lagi si Raditya Dika itu bilang, kami tuh kadang-kadang nggak perlu dibela karena ya sebenarnya kejadiannya nggak kayak gitu. Gitu nggak sih, John? Iya ya, beneran. Oke. Terus apa lagi nih? Terus tapi berarti ya bintang tamu tamu kita nih hari ini termasuk orang-orang baik ya, sebagai netizen baik nih yang gak suka hate comment, yang gak suka ikut-ikutan campur sama masalah artis-artis yang akhirnya berujung ketidaknyamanan untuk yang lain gitu ya. Berarti termasuk yang baik-baik nih. Tapi teman-teman udah dengar belum sih berita kalau netizen Indonesia itu adalah netizen gimana ya bilangnya beritanya ya, netizen yang tidak sopan se-Asia Tenggara nih. Kalau dari judulnya di berita di kompas.com itu ada netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Menurut kalian gimana tuh tanggapannya? Kayak bener gak sih kayak gitu? Dari Deborah dulu deh. Itu juga gue kasusnya baru tahu kan gara-gara si Elsa sebenarnya. Awalnya, masa sih, kayak itu juga baru tahu karena katanya itu pernah trending di Twitter kan. Nah ya udah tuh gue cek-cek kan, terus cari-cari tahu nih kenapa sih sampai kayak gini kan Indonesia dicap nggak sopan. Terus kalau gue baca di ininya sih, Indonesia kenapa banyak yang nggak sopan, kayak lebih ke bullying, terus diskriminasi, terus kayak ya emang kalau lihat sendiri di komen-komenan kan ya ada aja gitu netizen Indonesia yang ya emang ada pro dan kontra sih pasti setiap itu. Oke. Kalau menurut Gaby gimana? Kalau untuk beritanya, gue tahu sih, dan gue setuju malah gitu kan, karena gue sendiri juga maksudnya tanpa di media sosial pun ada aja orang yang nggak sopan juga ke gue gitu, malah ngomongin gue yang nggak jelas gitu. Jadi gue kayak setuju, emang kebanyakan sih rata-rata netizen Indonesia seperti itu. Jadi gue kayak nggak nggak kayak wah, kayak nggak kaget aja gitu kalau ada berita kayak gitu. Oke. Gue nanya nih, kan kalau menurut kalian tuh ya bukan gimana ya? Ya udah gitu wajar lah kalau misal di kita dicap sebagai netizen dengan perilaku tidak sopan gitu. Nah, tapi kan satu sisi adalah kita kan sebagai warga negara Indonesia mungkin yang terkenalnya dengan adabnya yang begitu tinggi ya, dengan apa kesantunan yang begitu tinggi. Nah, permasalahannya adalah menurut kalian siapakah yang perlu disalahkan dengan permasalahan tersebut? Menurut kalian? Boleh sekarang Gaby deh gantian jawab. Menurut kalian siapa nih yang perlu dipersalahkan? Karena kan Indonesia itu terkenal dengan adabnya dan apa kesopanannya gitu. Sedangkan pada nyatanya adalah di Microsoft mencap bahwa Indonesia adalah pengguna dengan apa sikap yang tidak sopan ya, se-Asia Tenggara lagi gelarnya, bukannya aduh itu udah menurut gue udah fatal gitu. Menurut kalian gimana tuh? Siapa pihak yang perlu dipersalahkan? Kalau gue
Gue menganut prinsip kalau sebenarnya yang salah itu adalah diri kita masing-masing. Maksudnya diri di orangnya itu gitu. Gak perlu nyalahin pemerintah, gak perlu nyalahin siapa. Kayak karena balik lagi ya sebenarnya yang ngajarin lu ngetik itu mikir kayak gitu tuh siapa? Ya lu sendiri, bukan pemerintah gitu. Pemerintah udah kasih edukasi kayak ada sekolah wajib 12 tahun gitu. Ya itu buat apa gunanya sebenarnya gitu. Kalau lu sendiri nggak bisa mempergunakan apa yang sudah diajarkan oleh pemerintah gitu. Jadi yang sebenarnya yang disalahkan adalah diri sendiri. Oke, menurut Deborah gimana? Kalau gue sependapat sama Gaby itu ya dari diri kita sendiri kan. Terus juga mungkin ditambah sama faktor lingkungan kita sih. Kita temenan sama siapa, bergaul sama siapa, itu juga pengaruh. Oke, Alin mungkin mau nanya atau apa? Tapi gue Tapi kalian pernah nggak sih dapet kayak hate comment gitu, apalagi kan kayak Deborah termasuk yang punya akun YouTube atau aktif juga di Instagram yang setiap hari kayaknya sering upload juga ya Deborah ya. Kayak pernah nggak sih? Kalau aku jujur hate comment, kalau di komen sih kayaknya nggak pernah ya. Cuman kalau misalnya kayak tiba-tiba ke personal, kayak apaan sih so cantik, kayak gitu-gitu pernah sekali atau dua kali. Walaupun aku juga termasuk yang jarang bikin story sih sebenarnya, tapi ada aja gitu yang jawab dengan akun-akun fake itu gitu kan. Ya nggak tahu sih, mungkin mereka nggak berani menunjukkan identitas asli mereka ke aku gitu kan. Kalau kalian ada nggak sih pernah cerita yang hate comment gitu atau hujatan secara langsung? Pernah nggak kalian? Siapa nih? Gue ya. Siapa aja yang mau jawab dulu deh? Oke. Kalau kalau gue sih kalau ngomongin hate comment nggak ada ya. Cuman paling ya namanya teman deket ya ada aja komenan yang kagak jelas. Jadi kayak itu kayak cuman bercandaan doang sih, nggak benar-benar serius. Oh, berarti belum merasakan secara langsung kejahatan netizen Indonesia ya, oi. Belum sih. Jangan sampai. Mudah-mudahan jangan ya, walaupun nanti tiba-tiba ceritanya followers atau subscriber udah naik, jangan lah ya. Kayaknya bisa bikin frustasi juga loh kayak gitu ya nggak sih, Will? John Will kayaknya sering ya kena hujatan-hujatan gitu ya. John Will sering nggak sih? Kayaknya sering deh. gue masalahnya bukan gue yang dihujat, tapi gue ngehujat ya, nggak bercanda. Gue seorang netizen yang baik, Aduh. gue pengguna medsos budiman, jadi gue tahu menghargai seseorang gimana caranya. Anjay. Oke, lanjut tadi Gaby John ya. Will, pernah nggak John Will dihujat gitu? Pernah lah, pasti pernah lah, karena ya rata-rata kan ya namanya juga media sosial, ada platform sosial ya, maksudnya semua orang pun bisa ikutan. Nah, terkadang ya kita nggak bisa memungkiri bahwa kita pun pernah dijudge gitu. Ya kita nggak apa maksudnya, ya kita harus bisa maklumin sih sebenarnya itu. Oke, itu. Nah, kalau dia sendiri termasuk kayaknya cantik gitu, orangnya tuh cantik gitu, terus sempurna gitu. Pernah nggak sih dapat komen-komen yang kayak gitu? Kalau gue pernah Kak, karena ini sekalian curhat sih jadinya gue. Gue ngalamin ini pas tahun 2020, pas banget gitu kan. Pas awal-awal. Jadi gue dulu tuh orangnya aktif banget di Instagram. Kayak apa-apa gue selalu story, gue makan apa gue story gitu, gue ngemil atau apapun itu pokoknya gue story gitu. Terus ada satu sisi ketika gue lagi makan-makan terus gue storyin, ada yang nge-reply story gue tuh bilang gini, ini kakak tingkat juga, Gap jangan makan banyak-banyak nanti lu nggak laku gitu. Ngejeknya langsung ke fisik gitu kan. Dan sebenarnya gue juga sadar ya tanpa lu kasih tahu gue tahu badan gue emang agak kelebihan gitu. Tapi lo nggak pergi gitu. Itu satu gitu kan. Terus habis itu orang gereja gue juga ada yang bilang dulu gue jerawatan, terus dibilang, ih muka lu kok di Bandung malah makin jerawatan gitu. Nggak pernah pakai skincare atau gimana gitu gitu kan. Terus itu kayak udah gitu. Gue mah orangnya sebenarnya slow-slow aja gitu. Gue pokoknya di tahun 2020 itulah semua pada hujatan-hujatan tuh datang ke gue gitu. Terus adalah jadi hujatan-hujatan ini bikin gue kayak emang gue seburuk rupa itu apa gitu.
Terus akhirnya gue langsung off Instagram sampai saat ini baru gue on lagi. Terus akhirnya gue melakukan perubahan. Tada! Terus setelah gue melakukan perubahan itu, orang-orang kayak, ih kok lu makin ini gitu. Tipsnya apa dong gitu. Terus akhirnya kemakan kamu semua. Gitu. Jadi gue gitulah. Gue merasakan juga lah tajamnya netizen Indonesia. Boleh dong Kak, bagi tips dietnya Kak. Saya mau diet soalnya. Waduh, John Will. Kayaknya bisa ada di beda konten nanti ya, jangan di sini, Will. Nanti ya tinggal follow aja Instagram saya @riela_gebi. Thank you. Siap, selalu promo. Oke. Tuh. Oke, nanti saya follow. Oke, jangan lupa Iya. di blog ya. Berarti sebenarnya bahkan orang-orang yang udah yang cantik gitu aja masih bisa kena hujatan ya. Apalagi orang-orang yang kayak gue ya, Will ya. Waduh, udah nggak kebayang lagi nih. Kalau misalnya followers aku banyak banget mungkin, wah bisa 30%-nya, 50%-nya kayak hujatan semuanya sih, Kak. Gua no Tapi comment kayak ya. kalau lu nggak dihujat deh Kak, kalau kayak lu nggak mungkin. Apa dong kalau nggak dihujat namanya? Nggak dihujat lu mah. Dikasih positif mulu. Oke deh. Dikasih positive vibes. Berarti sebenarnya tadi kalau dari pengalamannya Gaby ya, berarti kita tuh sebenarnya bisa lihat tuh, Will, ada tipe orang yang kalau misalnya kena hujatan dia bisa sampai depresi kayak, aduh gimana nih aku jadi jelek gini-gini dan malah makin kayak nggak karu-karuan. Kayak pernah baca berita kan sih tentang yang influencer kena hujatan terus akhirnya sampai dia di depresi terus habis itu dia sampai off account sampai yang bla 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 yang kayak gitu ada kan yang kayak gitu, tapi ada juga yang justru malah bangkit, yang justru dia malah jadi blow up kayak Gaby. Asik. Berarti itu pesan moralnya untuk sore ini. Untuk teman-teman, yang Ini pertama, glow down, Kak. waduh, kalau kayak Gaby aja glow down, saya apa? Jonil, tolong dong dijelasin ini gimana dong? Sebenarnya gimana ya? Gue juga bingung, Lin, mau ngebela lu. Susah soalnya ngebela lu. Makasih lo, Will. Oke, canda. Ada lagi nggak, Will? Gue punya pertanyaan nih. Ini pertanyaannya unik banget nih buat kalian berdua nih. Nah, menurut kalian adalah, kan tadi gue tertarik tuh dengan kata-kata Gibi yang bilang bahwa pemerintah sudah mengatur batasan usia gitu loh, menggunakan penggunaan medsos gitu. Nah, sedangkan pada faktanya adalah orang yang meng-hate atau menjudge seseorang itu adalah rata-rata yang berumur di atas 17 tahun. Itu rata-rata itu gitu yang apalagi jangankan itu kadang-kadang juga bapak-bapak atau ibu-ibu pun kalian tahu kan yang ibu-ibu nge-hate di komen siapa gitu akhirnya ditangkap kan. Nah itu jadi sebenarnya kan kalau misalnya pemerintah sudah memberikan batasan sebenarnya tidak efektif kan. Jadi menurut kalian sebenarnya ada cara lain nggak sih yang efektif gitu loh untuk membuat si netizen ini tidak berkata kasar lagi atau berlaku sopan lah terhadap sesama pengguna yang lain. Ada nggak? Random, siapa? Ayo, 3, 2, 1, jawab. Oke, langsung. Kok diam, Bu? Komen, woy. Kalau menurut gue ya, gue juga bingung sih harus apa. Ya cuman paling kayak edukasi sih penting kalau menurut gue, kayak lebih ya pokoknya edukasi. Gue juga bingung Bang ngomong apa. Sama pergaulan sih. Pergaulan itu penting sih kalau menurut gue. Kita berteman sama siapa aja gitu. Oke, menarik nih. Jadi salah Asik. satunya adalah kita harus memperbaiki pergaulan ya. Oke. Menurut lu gimana, Lin? Ada pepatah nih, Will. Burung sejenis terbang bersama. Wede, kayak pas banget tuh tadi buat yang kayak si Debbie. Pokoknya kalau misalnya ya kita temennya sama orang-orang yang suka ya kalau misalnya kita temenannya sama yang suka hate judge juga ya kita sama dong, berarti sama mereka bisa ikutan juga terbang bareng sama mereka ya gak sih? Iya bener. Nah, oke, tadi itu kan tanggapan dari ini ya, dari Deborah ya. Sekarang Gaby gimana nih, Gab? Gue masih memegang teguh prinsip ya lo harus ubah diri lo sendiri gitu. Mau pemerintah mau ngelakuin apapun juga kalau misalnya diri lo sendiri nggak mau berubah ya buat apa, percuma banget gitu. Sebenarnya yang gue bilang itu Bang, pemerintah bikin
batas usia buat belajar gitu loh, 12 tahun belajar gitu. Maksudnya ya masa lu nggak gunain 12 tahun lu belajar attitude, lu belajar PPKN, lu belajar bahasa Indonesia, masa lu nggak menggunakan itu dengan baik dan benar, kan itu balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi ilmu yang kita dapat mau kita diemin doang atau mau kita kreasiin atau kita gunakan dengan baik dan benar gitu. Menarik nih, bener sih. Tapi gue tertarik apa dengan sistematis penggunaan medsos yang ada di Korea Utara. Kalian pernah dengar nggak? Yang di Korea Utara itu pembatasan itu sangat-sangat tingkat tinggi gitu loh. Bagi mereka yang mengkritik, pedas terhadap pemerintah atau menjelekkan seorang itu, mereka ditangkap dan nggak tahu hukumannya itu apa gitu. Yang kalau lebih parah mengkritik pemerintah itu bisa dihukum mati atau dicap sebagai pengkhianat negara loh. Di Korea Utara tuh seperti itu gitu loh. Nah, menurut kalian apakah Indonesia harus melakukan atau menerapkan sistem seperti itu agar netizen kita tuh pada jerak semua gitu? Kalau gua kan setahu gue juga pemerintah udah ada UU ITE ya. Jadi yang udah mengatur itu gitu kan. Jadi ya udah silakan netizen Anda berkata kasar, ya nanti tinggal jalur hukum aja yang mengatur gitu. Oke, menarik nih. Nah, kan tadi kan GB bilang bahwa ya udah ada undang-undang ITE gitu. Nah, sedangkan undang-undang ITE mungkin menurut mereka, nggak tahu ya. Gue sebenarnya takut gitu dengan undang-undang itu tersebut dan gue setuju dengan pemerintah. Tapi banyak orang juga yang menghiraukan gitu. Gue bodo amat, paling hukumannya ini. Ada orang seperti Mikal seperti itu loh. Nah, tapi gimana gitu biar mereka tuh sadar bahwa itu tuh bukan sembarangan loh, hati-hati gitu, karena kalian bisa kena undang-undang ITE dan bisa kena pasal lagi gitu, pasal 5 kan contohnya kayak pencemaran nama baik gitu kan, bisa kayak gitu. Nah, tapi menurut kalian apakah efektif sebenarnya hanya diberikan hukuman itu doang atau kita harus memberlakukan contohnya block account seumur hidup gitu, dia ingin mengakses seperti apapun tidak bisa gitu, gimana tuh dari Deborah deh, lagi browsing apa cari jawaban ya? Lagi mikir, gue juga bingung kan. Kalau menurut gue, ini ceritanya lagi ngomongin usia atau kayak gimana, Bang? Cara membatasinya, Efek soalnya jerah hukuman undang-undang. kalau menurut gue nih, emang kan kalau dilihat dari kasus emang banyak kan kayak pencemaran nama baik terus masukin ke penjara lah atau apalah. Cuman kalau menurut gue, ya emang kadang kurang efektif sih. Kadang kan ya suka, maksud gue main belakang, ngerti gak sih? Ya udah asal kasih aja gitu, ntar juga aman. Kayak yang gue nggak boleh nyebut merek ya. Nggak boleh. Kayak Sebut aja kecuali ntar Amado editin, ternyit gitu ya. Namanya konten. kayak ini nih, aduh gue sebenarnya nggak enak sih, kayak misalkan kayak ini kayak suka rasis kayak gitu-gitu kan. Terus ya Oh, jalurnya berarti salah satu ininya, organisasi lah ya, organisasi masyarakat di luar lah ya. ya jalurnya ya udah kayak cuman tanda tangan di atas materai, udah damai. Kayak kalau menurut gue kurang aja sih. Jadi kayak kalau menurut gue kayak sekarang tuh Jokowi juga udah mulai ngeberantas, kayak lebih membatasi si ini kan, si organisasi ini kan. Itu bagus kalau menurut gue. Terus juga mungkin tadi yang lu bilang ngeblok seumur hidup, kayak jahat juga ya. Cuman ya bagus juga sih. Soalnya kan kalau misalkan diblok juga ya kita hidup sekarang ya emang lewat media sosial, Bang. Kalau misalkan diblok seumur hidup, kasihan juga sih kalau menurut gua. Tapi kan ya kita mau gimana lagi gitu loh. Ya mungkin itu solusi terbaik. Ya mungkin kita harus belajar pada orang-orang zaman dulu ya nggak sih, Lin? Yang mereka tuh tahu takut akan aturan dan adat mereka tuh seperti apa gitu. Mungkin gimana ya? Mungkin Alin ada pandangan lain gitu. Cuman mungkin ya balik lagi ya ke orang-orangnya. Ya kita kan sebagai manusia semuanya sudah diberikan akal budi dari Tuhan gitu ya, sudah menciptakan kita dengan akal budi. Balik lagi sih, walaupun ada peraturan menyeramkan apapun, ibaratnya ya kita di jalan aja masalah SIM dan lain-lain aja masih suka ngelanggar, lampu merah aja masih suka lewat gitu kan. Apalagi untuk peraturan yang menurut saya pribadi tuh masih rancu dengan
artinya, dengan penerapannya seperti apa, ABC, ya balik lagi menurut sesuai dengan akal budi kita aja. Kita kan dikasih pengetahuan, kita diberikan rasa sosial yang sekiranya tuh kita sebenarnya tahu mana sih yang baik dan mana sih yang enggak gitu. Kalau misalnya memang belum ranah kita untuk ke situ, ya kayaknya nggak usah deh ikut campur ke situ, iya nggak sih? Kayak ya udah gitu loh. Balik lagi ke benar kata Gaby tadi, ya balik lagi ke diri kita masing-masing, karena mau seperti apapun peraturannya, mau seberat apapun hukumannya, kalau misalnya memang jari kita nggak bisa dijaga, ya nggak bisa dijaga aja, iya nggak sih? Kayak gitu sih kalau dari aku. Kira-kira ada lagi nggak nih, John Will? Sebagai pesan penutup asik dari pertemuan kita hari ini. Berarti kalau kesimpulan yang aku bisa ambil ya, ya balik lagi benar ke diri kita sendiri, jempol kita sendiri yang mesti kita jaga. Kita nggak bisa, malah nanti kalau misalnya kita ngejagain jempol orang, malah memicu pertengkaran yang lain lagi, iya gak sih? Itu kalau dari aku. Kalau dari John Will, ada kesimpulan yang mau diambil? Mungkin dari narasumber dulu deh, baru dari gua. Kan kita di mana-mana narasumber yang diutamakan, bukan kita. Gimana sih lu? Oke. Oke, mungkin dari narasumber, Iya benar dari juga Gaby ya. mungkin. Dari Gaby mungkin. Kita kan menutup paling akhir tuh kita, baru itu narasumber dahulu, baru kita. Itu. Lu ketahuan nggak pernah nonton podcastnya Iya Deddy benar Kobuzer? juga, benar juga. Oke, boleh. Gaby. Kalau gue lebih kayak gunain otak. Karena semua fungsi saraf kita, jari, tangan, semua mulut itu kan ada di otak. Jadi gitu kayak bijaklah menggunakan otak Anda. Otak kita dibijakin ya. Oke. Oh, makanya kita setiap Wah, berdoa tuh harus minta hikmat dan kebijaksanaan dari surga. Itu makanya. Dan sikap kita tuh harus dirubah ya. Bener ya? Gue sebenarnya salah jurusan. Oke, lanjut. Oke, gimana dengan Deborah Bakarah? Gue sependapat sama Gaby, lebih otak, terus juga ya kalau gue sih inget circle kita gitu sih, kayak kita juga harus lihat lingkungan, terus pertemanan kita kayak apa, karena kan kita juga berpengaruh kan sama teman-teman kita juga, kita ke depannya bakal kayak gimana. Terus juga karena yang tadi itu ya netizen sama Microsoft, kalau menurut gue ya netizen Indonesia ya udah tahu kayak gitu, ya harus lebih gimana ya, kayak ya sadar lah, udah kalau udah tahu dibilang kayak gitu ya udah sadar, nggak usah, udah tahu dibilang gitu udahlah, kayak sekarang lebih ke positif aja, kurang-kurangin hal-hal yang nggak sopan, yang negatif gitu sih Bang. Oke, berarti baik lagi ya. Itu kita tuh memang harus didasari, harus diubah ya. Dari Alin. Ini, nanti buat yang editor tolong di itu lagi ya, di retake ulang ya. Yang Alin nanti kalau nggak nanti dipindahin aja tuh tadi yang di depan, pindahin ke belakang. di sini ya, dipotong ya. Lanjut aja deh, John Will. Emang manja banget sama teknologi ini. Oke, dari oke, dari gue paling apa ya penutupnya untuk pesan teman-teman semua di sini, yang apalagi teman-teman di UNA ya. Ya hampir sama sih ya, berbijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial, karena baik lagi gitu, kalau kalian pernah dengar pepatah, mulutmu harimaumu gitu loh. Jangan sampai apa yang kalian ucapin itu kejadian dengan kalian gitu loh. Kalau kalian menjudge sesuatu, baik itu ras, agama, ataupun kepribadian seseorang, ya kalian tidak harus mencampuri. Tapi kalau kalian mengkritik untuk kritik membangun atau positif, ya silakan gitu. Tapi bukan cara dengan menjatuhkan gitu loh. Makanya balik lagi, benar kata teman-teman semua, bijaklah dalam menggunakan medsos, dan ya ubah mindset kalian dalam berkomentar di segala platform, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, apalagi TikTok. Nah itu kan, apalagi TikTok nih lagi rame-ramenya kan, yang isu-isu sara lah, apalah itulah. Makanya itu hati-hati gitu loh. Kenapa? Ya gue nggak bilang, makanya dari tadi gitu, nggak wajar kalau Microsoft menjudge kita itu sebagai pengguna yang tidak sopan gitu, karena sikap-sikap kita yang mungkin memang tidak sopan kayak gitu loh. Oke, itu mungkin dari gue. Tapi ada lagi nggak sih yang kurang menurut kalian? Alin mungkin mau nambahin? Alin cukup. Deborah dan Gaby ada lagi? Cukup. Oke, mantap. Berarti sore. Kita ngeteknya sore sih ya, jadi mungkin obrolan kita sore hari ini yang mungkin akan ditonton di pagi atau siang atau sore atau malam nanti, itu lumayan berisi lah ya, lumayan memberikan kita
kembali mengingatkan untuk kita semua, termasuk aku, Edukasi lah ya. termasuk saya, oh iya benar juga ya, mesti balik lagi, mesti lihat-lihat lagi, ada peraturannya loh, ada ininya loh. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton merasa senang, merasa terberkati dengan video kita sore hari ini, dan menambah ilmu pengetahuan pastinya buat teman-teman semuanya, dan hiburan untuk teman-teman. Apalagi di zaman yang seperti ini, kayaknya aduh udah suntuk banget nih, tapi mudah-mudahan kesuntukan kita tidak menjadikan jari kita menjadi harimau kita. Asik. Oke deh kalau gitu. Oh ya, jangan lupa ya. Satu lagi dong. Ada. Ntar dulu sebelum ke Yel, gue ada satu Lagi apa lagi. nih John Will? Jangan lupa buat teman-teman semua, balik lagi buat like, subscribe, and share video-video dari BEM Unai, karena video-video yang kita share itu tidak hanya sekedar video ya, tapi bermanfaat juga buat teman-teman. Mungkin jangan lupa juga follow Instagram dari Deborah, Deborah? Deborah PRLYN atau Deborah Bakara. Oke, dari Gaby, Instagramnya apa? Bisa follow Instagram gue @rielagaby. Oke, Alin, gue baik nih, gue promosiin semua Instagram kalian nih. Jarang-jarang kan di podcast ada kayak gitu kan. Alin? Oke, terima kasih Alin. Oke, aku apa nih? Udah belum, Lin? Nggak kedengeran suaranya tadi, apa Instagramnya? Kalau aku lihat di FF Kumendong, FF Kumendong, boleh nanti dicek. Oke, kalau Instagram gue nggak beda tipis yang sama punyanya Boy William 17. Nama Instagram gue adalah John William 17. Jadi kalau nggak percaya kalian cek, gue hanya beda depannya John sama Boy doang. Oke. So, jangan lupa juga buat follow juga Instagram account official dari BEM Unai, biar kalian juga dapat info-info semua dari up to date mengenai kegiatan dan info juga seputar tentang Unai maupun BEM Unai. Oke. Nih, kita punya yel-yel. Gimana, Lin? Yel-yelnya? Oke ya. Kita sama-sama Yupi Unopi. 1, 2, 3. Yupi Unopi. Oke. Oke deh semuanya. Sampai jumpa minggu depan.